Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 15 tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap kesehatan. Dukungan sosial adalah keyakinan bahwa seseorang dicintai, dihargai, dan menjadi bagian dari suatu jaringan sosial. Dukungan ini biasa berasal dari keluarga, teman, atau lingkungan kerja. Lingkungan sosial yang baik menciptakan kenyamanan emosional dan mengurangi stres. Kurangnya dukungan sosial dapat menyebabkan stres, depresi, dan munculnya penyakit. Dukungan sosial terbukti meningkatkan kesehatan secara fisik maupun mental. Faktor-faktor yang memengaruhi dukungan sosial. Dukungan sosial dipengaruhi oleh beberapa kebutuhan dasar dalam diri seseorang. Yang pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik meliputi sandang, pangan, papan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang akan cenderung kurang mendapat dukungan sosial karena dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang berikutnya, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial terpenuhi jika seseorang mampu mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri membuat seseorang lebih dikenal dan diakui oleh masyarakat, memunculkan dukungan sosial. Yang berikutnya ada kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis meliputi rasa aman, rasa ingin tahu, perasaan religius, dicintai. Saat seseorang mengalami masalah, ia cenderung mencari dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya untuk merasa dihargai dan diperhatikan. Yang berikutnya ada klasifikasi dukungan sosial. Dukungan sosial dapat diwujudkan melalui berbagai perilaku, tindakan, atau ucapan yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, dukungan informasi. Yang kedua, dukungan emosional. Yang ketiga, dukungan instrumental. Yang keempat, dukungan penilaian. Dampak dukungan sosial. Dukungan sosial memberikan efek positif baik fisik maupun psikologis. Dukungan sosial ada 2. Yang pertama, the buffering hypothesis. Yang kedua, the direct effect hypothesis. Contoh dukungan sosial the buffering hypothesis adalah orang dengan dukungan sosial tinggi tidak mudah stres dalam krisis, dapat mengubah persepsi terhadap sensori, melihat masalah sebagai tantangan bukan beban berat. Contoh yang kedua, the direct effect hypothesis. Individu dengan dukungan tinggi merasa dicintai dan dihargai, mendorong gaya hidup sehat karena merasa ada yang peduli dan membutuhkan dirinya. Faktor penghambat dukungan sosial. Ada 3 hal yang dapat menghambat seseorang menerima dukungan sosial. Yang pertama, penarikan diri. Yang kedua, melawan orang lain. Yang ketiga, perilaku sosial yang tidak pantas. Dukungan sosial dan kesehatan. Dukungan sosial adalah jembatan antara hubungan sosial dan status kesehatan seseorang. Yang pertama, struktural. Diukur dari luasnya jejaring sosial. Yang kedua, fungsional. Diukur dari sejauh mana kebutuhan psikologi seseorang dipenuhi oleh jaringannya. Contohnya, dukungan fungsional, emosional, memberi ketenangan, rasa dihargai. Yang kedua, apresiasi, memberi nasihat ataupun penilaian. Yang berikutnya, instrumental, memberi uang atau bantuan. Yang berikutnya, informasi, memberi panduan atau arahan. Stres dan dukungan. Stres muncul saat seseorang merasa situasi mengancam kesejahteraannya. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah dukungan sosial merupakan kunci penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Ia mencakup bantuan emosional, informasi, materi, dan penilaian yang membuat individu merasa dihargai dan dicintai. Dukungan ini terbukti mampu meredakan stres, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong gaya hidup sehat. Dalam skala masyarakat, dukungan sosial menjadi jembatan antara kondisi sosial dan kesehatan, serta penting dalam kebijakan dan intervensi sosial.